Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj dan calon-calon haji, amin Allahumma amin. Para sesepuh, saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para shaimin shaimat. Alhamdulillah, pagi hari ini di hari yang keberapa ini Pak? Kalau yang puasanya fokus nggak ngitung tanggal, yang penting malam taraweh, siangnya puasa. Tapi yang nggak fokus sudah pulang kampung, pasti ngitung tanggal 19 Ramadan, berarti pulang kampung tinggal berapa hari lagi. Sudah hari ke-19, alhamdulillah, masih Allah berikan kepada kita kesehatan, kemampuan dan semangat untuk beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita sampai akhir Ramadan, masih sampai bulan Syawal, menikmati Idul Fitri bersama keluarga. Allah sampaikan lagi kepada Ramadan tahun depan, sampai Ramadan berikutnya, sampai usia di mana bapak dan ibu semua sudah tua. Kalau sekarang masih muda-muda, ya. Paling tidak semangatnya muda, ya. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa melanjutkan iktikaf kita sambil bersama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Allah, karena yang sudah faham tidak mengapa mendengarkan 1000 kali ilmu Allah tidak berkurang pahalanya. Bagi yang belum faham atau belum tahu, tentu menjadi sebuah tambahan ilmu yang insya Allah bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tidak lupa salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga keluarga serta generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini insya Allah saya akan mencoba untuk mengajak Bapak dan Ibu sekalian mengkaji salah satu ayat yang menjadi rangkaian dari ayat puasa. Tepatnya surah Al-Baqarah ayat 186 yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah, bahwa bulan Ramadan itu Allah membuka seluas-luasnya pintu ijabahnya doa dan permohonan dari hamba-hambanya, terutama yang melaksanakan saum Ramadan. Dan oleh karena itu Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk jangan pernah bosan berdoa kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita tidak atau jarang berdoa kepada Allah, seakan-akan kita ini sudah tidak butuh kepada Allah. Dan yang paling kita tidak ingin adalah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Nah, di masjid kita ini alhamdulillah setiap ba'da salat kita ajak bersama-sama berzikir kepada Allah, memuji asma Allah, mengingat Allah. Setelah selesai kita berdoa. Nah, ternyata doa itu ada tempat-tempat dan waktu yang lebih mungkin terkabulnya permohonan kita. Di masjid itu termasuk bagian salah satu tempat yang baik untuk memanjatkan doa. Tetapi di dalam masjid itu ada satu tempat yang lebih mulia, namanya mihrab. Mihrab adalah tempat di mana imam berada. Ternyata itu adalah tempat yang lebih mustajabah. Oleh karena itu akan sangat merugi bagi bapak-bapak dan ibu yang tidak ada keperluan kemudian meninggalkan imam sedang berdoa, tidak mengaminkan, itu merugi. Kenapa? Imam sedang berdoa di tempat yang mustajabah, apalagi di waktu yang mustajabah. Dan doa imam tidak ada yang buruk, semuanya baik untuk kita, sifatnya umum ya. Karena kadang-kadang ada yang doakan masing-masing hajatnya, nggak harus mengikuti imam, betul. Tapi ketika dalam suasana, dalam kondisi habis sholat fardu, tentu kita butuh pertolongan Allah, kita butuh perhatian Allah, kita butuh terijabah doa-doa kita. Maka manfaatkan waktu dan tempat di mana Allah mengijabah doa kita tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya bacakan dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, itu surah yang ke-40 ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Kalau versi guru kita
dimaknai per ayat. Seperti di pondok pesantren. Waqala lan dawuh kan itu. Nah, kalau orang Jawa bahasa Jawanya fasih. Beliau kan bukan orang Jawa, kadang-kadang ada yang bahasanya enggak pas gitu. Ya. Enggak pasnya bukan karena apa? Karena bukan bahasanya, sehingga mengucapkannya tidak sefasih yang memang aslinya. Wa qalan dawuh sapa rabbukum pangeran ira kabeh. Ngerti? Ud'uni jalu'o sira kabeh, nyuwuna sira kabeh ni ing ingsun, astajib mongko aku ijabah, aku jawab lakum maring sira kabeh. Nah, artinya Allah berfirman kepada kita semua hamba-hambanya, ud'uni, sering-seringlah kalian berdoa kepadaku, istajib lakum, pasti aku akan ijabah, akan jawab doa-doa kalian. Lanjutannya ini ancaman Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau senantiasa minta kepadaku, sayadkhuluna jahannama, maka seakan-akan dia telah mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka jahanam. Dakhirin, dalam keadaan hina dina. Ini Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60, bahwa Allah memerintahkan kita untuk sering memohon kepadanya. Bahkan kalau tidak mau memohon kepada Allah, seakan-akan sudah punya kemampuan tanpa perlu dengan Allah, maka bersiap-siaplah untuk memasuki neraka jahanam dengan hina dina. Nah, kaitannya dengan ayat ke-186 surah Al-Baqarah, itu dulu di zaman Nabi ada seorang Arab Badui yang belum lama menjadi seorang Muslim. Berpikir dia, Allah itu jauh apa dekat ya? Kalau jauh, kalau kita doa hanya berbisik, takut gak dengar. Kalau dekat, kalau kita doa kenceng-kenceng, sepertinya Allah jauh. Maka dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat? Kalau jauh biar saya berdoa dengan sekencang-kencangnya ya Allah, sekeras-kerasnya. Kalau Allah itu dekat, maka cukuplah saya berdoa dengan berbisik. Maka turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan ketika engkau ditanya wahai Muhammad, atau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang aku, tentang diriku, kata Allah, jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Bahkan dalam ayat lain dijelaskan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi, karena dekatnya Allah dengan hambanya. Maka orang-orang yang sudah benar-benar berusaha untuk masuk thariqah, kemudian mempunyai aurat atau wirid, ya, bukan aurat. Kalau aurat itu sesuatu yang harus ditutupi, tapi kalau aurat jamak dari wirid auradun. Mempunyai wirid-wirid tertentu dengan jumlah banyak, di mana dibarengi dengan ibadah yang khusyuk, dengan hati yang lembut, hati yang bersih, maka dia waktu-waktunya habis untuk berduaan dengan Allah,
dan pada akhirnya seakan-akan dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Dan dulu yang terkenal dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar, sehingga para wali yang lainnya, oh ini kalau dipakai oleh orang awam bisa bahaya. Karena kalau ditanya siapa kamu? Saya ya saya. Enggak, kamu siapa? Saya adalah Allah. Kan bahaya begitu. Padahal maksudnya bukan begitu. Tidak ada yang kekal di alam ini kecuali Allah. Tidak ada yang mawujud kecuali Allah. Manusia adanya itu juga atas kehendak dan kekuasaan Allah. Maksudnya begitu. Nah, pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang kita kadang-kadang sudah berdoa cukup lama, bertahun-tahun, tapi belum terijabah doa kita. Maka ada kiat-kiat agar doa kita cepat diijabah. Ini tema yang tidak sering disampaikan. Ini rahasia sebenarnya. Ini kalau nggak teman sendiri nggak dikasih tahu. Ya. Ternyata ada cara-cara dan kiat-kiat agar doa-doa kita itu cepat terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita harus mengetahui etika atau adab berdoa kepada Allah. Sama dengan kita sholat. Bagaimana agar sholat kita bisa khusyuk? Tentu ada aturan-aturan dan syarat yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah mungkin persiapan dari rumah lebih awal, kemudian pakaiannya yang layak untuk ke masjid, bahkan ke masjid disunahkan untuk atau dianjurkan untuk memakai pakaian yang baik, kemudian tidak mengganggu orang lain. Karena ada pakaian yang mengganggu orang lain. Contohnya pakaian yang mencolok warnanya, pakaian yang bertuliskan macam-macam, mengganggu orang lain. Kemudian benar-benar sudah bersih dirinya dari najis dan dari hal-hal yang bisa menghalangi sholat mereka. Kemudian ketika sholat benar-benar di tempat yang sangat baik, artinya di masjid, karena bobot kualitas sholat seseorang itu tentu akan beda di rumahnya dengan di masjid. Tingkat khusyuknya beda. Apalagi dengan berjamaah, kemudian kita bisa mentadaburi ayat-ayat yang dibaca, minimal Fatihah kita tahu artinya, insya Allah bisa lebih khusyuk. Puasa pun demikian. Bagaimana supaya puasa itu diterima? Tentu ada etikanya, ada adabnya, ada hal-hal yang disunahkan dalam puasa itu, sehingga tidak mengganggu, mengurangi utuhnya pahala puasa kita. Adapun adab berdoa yang pertama adalah mengarahkan keperluan doa kita itu untuk ibadah kepada Allah. Contohnya, kita minta diberikan kekayaan dengan doa, ya Allah, Allahumma ya Waliyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika. Minta kekayaan. Jangan berhenti di situ, tapi kita arahkan bahwa yang kita minta itu bisa untuk menjadi penyemangat dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kekayaan kepada saya. Kalau saya punya kekayaan yang banyak, minimal saya bisa berzakat ya Allah. Contohnya kita minta bisa diberikan Allah uang 1 miliar. Minimal kita bisa mengeluarkan zakat kita sebesar 25 juta rupiah, kan lumayan ya. Atau ya Allah, berikanlah kekayaan yang banyak kepada saya ya Allah, supaya nanti menjelang
Lebaran, saya bisa ngasih THR, merebut masjid, imam masjid misalnya. Jadi ada, kalau dikasih kekayaan buat apa? Itu ada, harus disampaikan kepada Allah seperti itu. Termasuk bapak-bapak yang masih semangat untuk punya istri lebih dari satu. Minta, jangan hanya ya Allah berikanlah saya istri lebih dari satu. Jangan di situ berhenti, jangan berhenti di situ. Tapi ada lanjutannya. Ya Allah, misalnya, ini bukan ngajarin, misalnya, ya masih semangat, saya sih udah agak semangat. Bukan gara-gara ada istri saya. Ya Allah, berikanlah saya istri tambahan satu lagi ya Allah, jadi 2. Supaya kalau punya istri 2, ibadah lebih semangat, bekerja lebih semangat. Ya. Misalnya seperti itu. Harus dinyatakan ya, untuk ibadah, untuk kebaikan. Ya. Jangan sepotong. Pak dokter ada? Kalau doa sepotong apa lengkap? Kalau hanya untuk biar keren, enggak diijabah. Karena Allah itu mengijabah sesuai yang kita butuhkan, bukan sesuai yang kita inginkan. Ya. Kita punya keinginan tapi enggak ada kaitannya dengan kebutuhannya. Allah tidak akan ijabah doa itu. Walaupun kadang-kadang ya diijabah, tapi kebanyakan Allah mengijabah itu sesuai dengan kebutuhan hambanya. Maka bulan Ramadan ini bulan yang sangat tepat untuk bermohon kepada Allah. Dan nanti kalau sudah tahu adab-adabnya bisa dipraktekkan. Yang penting yang banyak manfaatnya. Jangan doa yang menzalimi orang lain. Ya. Ini diceritakan sendiri. Minta misalnya rumah yang luas. Ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk bisa membeli atau membangun rumah yang luas. Harus ada lanjutannya. Buat apa kalau rumah luas? Biar saya bisa sering-sering ngundang pengajian bapak-bapak. Biar rumah ini terasa bersinar di hadapanmu atau dalam pandangan para malaikat di langit. Karena rumah sering untuk baca Quran, untuk berzikir. Jadi harus kita arahkan permohonan kita itu untuk ibadah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, adab berdoa adalah harus dalam keadaan suci dan bersih. Apanya? Tidak hanya fisik kita, tidak hanya pakaian kita, termasuk makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi adalah hal-hal atau makanan yang tidak haram, tidak syubhat. Karena makanan minuman yang haram atau mungkin hanya syubhat saja bisa jadi menghalangi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hatinya yang bersih. Maka ketika kita berdoa diawali dengan istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ketika imam membaca itu kita ikuti dalam hati kita atau dalam lisan kita ikut mengucapkan astaghfirullahaladzim. Jangan dibiarkan didengarin saja. Karena fungsinya adalah kita mohon kepada Allah diampuni dosa kita, dibersihkan hati kita, sehingga permohonan kita itu didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi upayakan di tempat yang bersih dan suci, termasuk pakaiannya, termasuk hatinya, termasuk makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Maka dengan demikian insya Allah bisa mempertajam doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Ada beberapa kisah dalam Al-Quranul Karim di mana di tempat yang suci itu Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang terpilih. Di antaranya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Itu kan beliau sudah cukup sepuh, sudah tua. Beliau berdoa kepada Allah di mana? Di mihrab. Kita buka surah Ali Imran ayat berapa itu Pak?
Dalam kisahnya beliau berpikir, kalau saya tidak punya keturunan, terus siapa yang melanjutkan dakwah saya? Maka beliau kemudian berdoa di mihrab yang intinya adalah minta diberikan keturunan. Tadi ada lanjutannya, kalau diberikan anak terus ngapain? Nabi Zakaria dalam doanya supaya ada yang melanjutkan dakwah saya ya Allah. Maka dalam ayat ke 38, 39 sampai 40 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini penggalan doa ini bisa kita amalkan setiap hari. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, Rabbi habli, berikanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan, anak cucu, thayyibatan, yang baik. Jadi kita berdoa jangan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak cucu kita, ya. Maka Nabi Zakaria berdoa ini untuk dirinya, untuk anak cucunya, agar bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan dan dakwah yang telah ditugaskan Allah kepadanya, kepada para manusia. Maka dijelaskan tadi, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Maka ketika Nabi Zakaria berdoa sedang sholat di mihrab, kemudian ada beberapa malaikat yang turun kepadanya mengabarkan kepada Nabi Zakaria bahwa doanya diijabah oleh Allah. Diberikan kabar gembira bahwa akan diberikan seorang anak yang akan lahir dari rahim istrinya, yang nanti harus dinamakan Yahya. Padahal ketika itu Nabi Zakaria sudah sangat tua, istrinya juga sudah sangat tua, yang secara medis tidak mungkin bisa hamil lagi. Tapi karena tajamnya doa di tempat yang suci, di tempat yang mudah terijabah, maka sesuatu yang menurut pandangan orang awam, pandangan manusia tidak mungkin, maka bisa menjadi mungkin. Maka jangan pernah kita putus asa dengan berdoa, walaupun seakan-akan tidak mungkin. Satu contoh misalnya, ada seorang sudah tua, secara materi tidak ada, tapi ingin berhaji. Jangan pernah putus asa, nggak mungkin aku bisa berhaji, duit belum punya, usia sudah renta. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mampu berdoa dengan adab-adab yang ada, apalagi tempat yang suci, di waktu yang mustajabah, di bulan Ramadan apalagi, maka tidak menutup kemungkinan doa kita akan Allah ijabah. Allah berangkatkan haji dengan cara Allah yang menurut perhitungan manusia sangat kecil kemungkinannya, ya. Kalau Allah sudah berkuasa, itulah yang terjadi di luar pemikiran dan di luar perhitungan kita. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, carilah tempat-tempat yang suci. Misalnya kita di pertengahan atau di sepertiga malam datang ke masjid, kemudian sholat di mihrab, tidak mengapa, ya. Karena itu tempat yang suci. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah salah satu atau nomor bagian kedua dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi
kita harus mengarahkan apa yang kita mohon itu semata-mata menjadi penunjang semangat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus tempat yang suci dan juga pakaian kita, kemudian makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, hati kita diupayakan menjadi hati yang bersih dan suci. Maka insya Allah akan mempertajam doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun yang ketiga adalah dalam doa harus ikhlas, ya. Artinya tidak memaksa Allah untuk mengijabah doa kita. Karena kalau bahasa manusia, emang lo siapa memaksa gua? Aku kan Tuhanmu, engkau kan hanya hambaku yang sangat lemah. Tidak pantas engkau memaksa aku untuk mengijabah permohonanmu. Maka kita berdoa dengan penuh keyakinan dan ikhlas. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang yang terbaik adalah diijabah, maka ijabahlah doa saya ya Allah. Mohon, ya. Tidak harus diijabah ya Allah, harus namanya memaksa, ya. Apalagi kalau awas, kalau tidak ijabah, Allah diawas-awasin. Yang keempat adalah, ini yang paling penting, ada kaitan dengan ayat tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Doa kita akan diijabah dengan cepat manakala kita juga cepat merespon apa yang menjadi keinginan dan yang menjadi tuntutan Allah. Apa itu? Kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah. Contoh kecil misalnya, ketika sudah datang azan, kita berusaha untuk segera mengambil air wudhu dan segera datang ke masjid. Itu adalah bentuk, salah satu bentuk kita cepat merespon panggilan Allah, cepat merespon perintah Allah, maka Allah akan ijabah secara cepat apa yang kita minta. Nah, kalau kita suruh ibadah lelet, suruh sedekah ngitung dulu, ya. Suruh untuk taraweh juga ada kemalasan. Bagaimana mungkin permintaan kita kepada Allah segera diijabah, orang kita enggak cepat merespon panggilan dan permintaan Allah. Oleh karena itu, falyastajibu li, penuhilah dulu apa yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi syarat yang aku berikan kepadamu, yaitu ibadah dengan di awal waktu kalau sholat, kalau sedekah ketika punya rizki, tidak terlalu menunggu waktu nanti sajalah, tapi bersegera untuk melakukannya. Wal yu'minu bi, kemudian yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah memenuhi apa yang menjadi perintah Allah dengan segera, maka kita yakin bahwa Allah pun akan lebih cepat lagi mengijabah doa-doa kita. Yang terakhir, menjadikan diri selalu terpelihara dalam ketaatan kepada Allah. Maka cari tempat yang baik, teman yang baik, dan juga waktu yang baik. Caranya, dikala orang sudah banyak yang tidak ada waktu untuk ke masjid misalnya, kita melihat di akhir Ramadan itu yang penuh di mana? Penuh di toko-toko baju, di mal-mal. Coba sepanjang jalan dari depan ke sini saja, di sepanjang jalan itu banyak orang yang berkumpul di situ, di kafe-kafe, di masjid sebesar Al-Hidayah depan, saya kemarin lewat, yang taruhnya beberapa baris saja. Lainnya kemana? Sudah tidak merasa perlu untuk menghidupkan malam Ramadan. Padahal
Nah, hadisnya jelas, Nabi kita bersabda, "Man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mau beribadah di malam Ramadan dengan iman kepada Allah, yakin kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan pasti memberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan kalau kita banyak dosa ini kemudian Allah tidak mengampuni. Walaupun akhir nanti masuk surga, tapi harus mampir dulu ke neraka untuk membersihkan dosa-dosa kita. Apakah kita mampu sedetik saja di neraka begitu dahsyat siksaannya? Apalagi sampai bertahun-tahun, beratus tahun karena banyaknya dosa kita. Maka okelah orang lain berbuat begitu. Kita yang sudah berupaya soleh dari awal Ramadan, jangan kita batalkan kesalahan itu di akhir Ramadan, agar kita tidak merugi dan menjadi orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin disampaikan oleh guru kita Ustaz Jimuddin Al-Hafidz dalam kultumnya, Nabi kita membaca amin 3 kali. Di antaranya adalah ketika malaikat Jibril mengabarkan, sungguh merugi orang yang kedatangan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk memanfaatkan kebaikan dan fadilah Ramadan sampai sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Yang paling akhir pesan dari saya ini adalah sangat penting tentang zakat. Upayakan bapak-bapak sekalian tidak menunda zakatnya, enggak usah dibawa pulang, walaupun pulangnya sebelum lebaran. Yang di kampung itu disiapkan untuk sodakoh sunnah saja atau sodakoh biasa. Untuk sodakoh fitrahnya, zakat, sebagian zakat malnya misalnya ada, disampaikan di sini karena kita tidak tahu dalam perjalanan kita yang kita minta selamat dan lancar. Tapi namanya musibah datangnya tiba-tiba. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan sedangkan ada kewajiban yang belum tertunaikan. Ingatlah bahwa Shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta tuaddiya zakatul fitri. Pahala puasa Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi, dan akan Allah angkat nanti ketika sudah dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau belum zakat sudah meninggal, tidak ada yang tahu, puasa kita sia-sia, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada, diupayakan melaksanakannya, tidak menunggu akhir Ramadan, biar panitia pun lebih mudah untuk